Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Indrayani, SPIM Biotek STU PhD, sebagai dosen pengampu mata kuliah mikrobiologi dan keamanan pangan. Langsung saja, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 7 orang, diantaranya saya sendiri Abdul Muksid yang bertugas di sesi pembuka video. Selanjutnya ada Sapira, Nur Halija, Tri Rahmayanti, Bagus Nugroho, Dewi Fortuna Anwar, dan Chandra Maraya. Di sini kelompok kami akan membahas 3 materi pokok, yaitu karbohidrat yang akan dibawakan oleh Halija, protein dibawakan oleh saudari Sapira, lipid dibawakan oleh Dewi Fortuna Anwar, dan sesi terakhir yaitu penutup dibawakan oleh Bagus Nugroho. Baik, tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk di materi pembahasan. Selamat mendengarkan. Klasifikasi dan nomenklatur karbohidrat. Klasifikasi karbohidrat yaitu pertama, monosakarida adalah jenis karbohidrat yang tidak dapat dihidrolisis menjadi gula yang lebih sederhana. Berdasarkan gugus fungsinya, jenis monosakarida ada 2, yaitu aldosa yang memiliki gugus fungsi aldehid dan ketosa yang memiliki gugus fungsi keton. Kedua, oligosakarida adalah hasil kondensasi dari 2-10 monosakarida. Oligosakarida dapat berupa disakarida, trisakarida, dan tetrasakarida. Ketiga, polisakarida merupakan hasil kondensasi dari lebih dari 20 unit monosakarida. Polisakarida terdiri dari homopolisakarida dan heteropolisakarida. Polisakarida secara nomenklatur, polisakarida dibagi menjadi 2, yaitu homopolisakarida dan heteropolisakarida. Polisakarida berfungsi sebagai bahan makanan cadangan, yaitu pati dan glikogen, sedangkan pembentuk struktur molekul kitin dan selulosa. Pati terdiri dari 2 komponen homopolisakarida, yaitu amilosa dan amilopektin. Susunan komponen tersebut dalam tumbuhan yaitu 10-30% amilosa dan 70-90 amilopektin. Amilosa memiliki struktur rantai lurus yang berbentuk dari ikatan glikolisis 1-4 molekul glikosa. Amilosa dapat membentuk struktur heliks di mana rata-rata terdapat 8 molekul glukosa setiap putaran heliks. Yang kedua yaitu glikogen. Komposisi glikogen pada hati atau liver adalah 10%, sedangkan pada otot 1-2%. Struktur glikogen sama dengan amilopektin, tetapi memiliki 8-12 cincin residu pada cabang yang terikat pada 1 dan 6. Analisis dengan larutan iodin akan memberikan warna merah menjadi violet. Yang ketiga yaitu selulosa. Selulosa merupakan homopolisakarida yang terdiri atas 100-1000 unit beta-deglukosa. Proses polimerisasi melalui proses kondensasi dengan ikatan glikosidik 1 dan 4 antar molekul glukosa. Rantai paralel selulosa pembentuk mikrofibril memiliki ikatan hidrogen antar rantai. Di sini saya akan menjelaskan tentang biosintesis protein, di mana biosintesis protein atau biasa disebut sintesis protein adalah proses biologis inti yang terjadi di dalam sel, menyeimbangkan hilangnya protein seluler melalui degradasi atau ekspor melalui produksi protein baru. Protein melakukan sejumlah fungsi penting sebagai enzim, protein struktural atau hormon. Sintesis protein adalah proses yang sangat mirip untuk prokariota dan eukariota,
tetapi ada beberapa perbedaan yang berbeda. Sintesis protein dapat dibagi secara luas menjadi dua fase, yaitu transkripsi dan translasi. Jadi yang pertama yaitu selama transkripsi, bagian DNA yang mengkode protein yang dikenal sebagai gen diubah menjadi molekul template yang disebut messenger RNA atau mRNA. Konversi ini dilakukan oleh enzim yang dikenal sebagai RNA polimerase di dalam inti sel. Pada eukariota, mRNA ini awalnya diproduksi dalam bentuk prematur atau pra-mRNA yang mengalami modifikasi pasca transkripsi untuk menghasilkan mRNA matang. mRNA matang diekspor dari inti sel melalui pori-pori nuklir ke plasma sel untuk translasi terjadi. Yang kedua yaitu selama translasi, mRNA dibaca oleh ribosom yang menggunakan urutan nukleotida mRNA untuk menentukan urutan asam amino. Ribosom mengkatalisis pembentukan ikatan peptida kovalen antara asam amino yang dikodekan untuk membentuk rantai polipeptida. Selanjutnya, setelah translasi, rantai polipeptida harus terlipat untuk membentuk protein fungsional. Misalnya, untuk berfungsi sebagai enzim, rantai polipeptida harus terlipat dengan benar untuk menghasilkan situs aktif fungsional. Untuk mengadopsi bentuk 3 dimensi atau 3D fungsional, rantai polipeptida pertama-tama harus membentuk serangkaian struktur dasar yang lebih kecil yang disebut struktur sekunder. Rantai polipeptida dalam struktur sekunder tadi kemudian terlipat untuk menghasilkan struktur tersier 3D secara keseluruhan. Setelah dilipat dengan benar, protein dapat mengalami pematangan lebih lanjut melalui modifikasi pasca translasi yang berbeda. Modifikasi pasca translasi dapat mengubah kemampuan protein untuk berfungsi, di mana ia berada di dalam sel, misalnya sitoplasma atau nukleus, dan kemampuan protein untuk berinteraksi dengan protein yang lain. Berikutnya ada peran biosintesis protein. Biosintesis protein memiliki peran kunci dalam penyakit karena perubahan dan kesalahan dalam proses ini melalui mutasi DNA yang mendasari atau kesalahan penempatan protein seringkali menjadi penyebab penyakit. Dalam biosintesis protein, mutasi DNA mengubah urutan mRNA berikutnya, yang kemudian mengubah urutan asam amino yang dikodekan mRNA. Mutasi dapat menyebabkan rantai polipeptida menjadi lebih pendek dengan menghasilkan stop sequence yang menyebabkan terminasi dini translasi, atau mutasi pada urutan mRNA mengubah asam amino spesifik yang dikodekan pada posisi itu dalam rantai polipeptida. Perubahan asam amino ini dapat mempengaruhi kemampuan protein untuk berfungsi atau melipat dengan benar. Protein yang salah melipat akan menyebabkan penyakit. Kenapa menimbulkan penyakit? Karena protein yang terlipat dengan tidak benar memiliki kecenderungan untuk saling menempel membentuk gumpalan protein padat. Gumpalan ini terkait dengan berbagai penyakit. Seringkali yang didapat itu ada neurologis, termasuk penyakit Alzheimer dan penyakit Parkinson. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Fortuna Anwar. Di sini saya akan menjelaskan tentang biosintesis lipid. Biosintesis lipid atau sintesis asam lemak terjadi pada organisme eukariot maupun prokariot. Nah, dari biosintesis ini terdiri dari 3 langkah terpisah. Yang pertama yaitu biosintesis asam lemak dari asetil koenzim A, pemanjangan rantai asam lemak atau elongasi, dan ketiga desaturasi. Lokasi dari masing proses ini adalah biosintesis asam lemak yang terjadi di sitosol, kemudian elongasi terjadi di mitokondria dan retikulum endoplasma, sedangkan desaturasi terjadi di retikulum endoplasma.
Adapun biosintesis asam lemak ini membutuhkan malonyl koenzim A sebagai substrat. Untuk mensintesis tentu diperlukan ATP atau adenin trifosfat. Reaksi biosintesis asam palmitat ini terdiri dari 8 asetil koenzim A, kemudian diperlukan 7 adenin trifosfat dan ditambah 14 NADPH. Kemudian enzim sintesis merupakan enzim kompleks atau fatty acid sintase yang terdiri atas 2 rantai polipeptida. Di sini kita dapat melihat proses biosintesis asam lemak. Nah, yang pertama yaitu ada sitrat 1 atau ulak-alik sitrat, yang dimana asetil koenzim A disintesis dalam matriks mitokondria, sedangkan asam lemak disintesis di dalam sitosol. Nah, dalam mensintesis asam lemak ada langkah pertama, yang dimana sintesis malonyl koenzim A dari asetil koenzim A dan HCO3 dikatalisir oleh asetil koenzim A karboksilase dan memerlukan adenin trifosfat. Langkah ini merupakan langkah awal dalam mensintesis asam lemak, di mana malonyl koenzim A dan asetil koenzim A dirubah untuk menjadi substrat untuk enzim fatty acid sintase kompleks. Kemudian langkah 2 yaitu persiapan, di mana asetil koenzim A dan ACP dikatalis oleh asetil koenzim A dan ACP transaskilase. Kemudian langkah kedua untuk persiapan yaitu malonyl CoA dan ACP dikatalis oleh malonyl CoA dan ACP transaskilase. Kemudian untuk pembentukan malonyl CoA sendiri merupakan langkah awal dari sintesis asam lemak, yang dimana prekursor sintesis asam lemak adalah 3 karbon C yang terbentuk dari asetil CoA dan CO2 atau karbon dioksida. Reaksi ini dikatalis oleh asetil CoA karboksilase atau ACC yang merupakan enzim difungsi. Nah, ACC ini mengandung biotin yang merupakan karir CO2, yang dimana biotin dapat bolak-balik antara 2 bidang aktif. Kemudian bikarbonat bereaksi dengan fosfat terminal dari ATP membentuk karbomil fosfat. Biotin mengangkut keluar nukleofilik menyerang karbomyl fosfat. Produk yang dihasilkan merupakan donor dari grup karboksilat. Kemudian untuk langkah sintesis malonyl CoA yang ketiga yaitu memiliki 3 daerah fungsi, yang dimana ada biotin karir protein, biotin karboksilase yang mengaktifkan CO2 dengan pelekatan pada nitrogen cincin biotin, dan terakhir ada transkarboksilase yang mentransfer CO2 aktif ke asetil koenzim A membentuk malonyl CoA. Kemudian untuk pembentukan asetil dan malonyl ACP sendiri yaitu ada sintesis asam lemak terikat secara kovalen dengan ACP. Nah, untuk langkah kedua yaitu ada kondensasi dan reaksi untuk mensintesis asam lemak. Kondensasi dan reduksi ini merupakan reaksi 1 dan 2 dalam mensintesis asam lemak. Kondensasi sendiri merupakan asetil ACP dengan malonyl ACP untuk membentuk asetoasetil ACP atau 4C dan CO2 oleh reaksi enzim sintase. Kemudian reduksi yaitu reaksi dalam mengubah keton menjadi alkohol menggunakan NADPH. Kemudian ada reaksi 3 dan 4 dalam sintesis asam lemak yaitu dehidrasi dan reduksi. Dehidrasi sendiri merupakan bentuk ikatan rangkap trans, dan reduksi adalah pengubahan ikatan rangkap menjadi ikatan tunggal menggunakan NADPH.
Adapun untuk proses elongasi atau perpanjangan, hal ini berfungsi untuk menghasilkan asam lemak lebih dari C16 atau lebih dari asam palmitat. Berbeda dengan sintesis yang terjadi di sitosol, elongasi terjadi di mitokondria dan retikulum endoplasma yang melibatkan koenzim A dan bukan ACP. Di sini kita dapat melihat proses elongasi yang terjadi di mitokondria dan retikulum endoplasma. Kemudian yang terakhir yaitu desaturasi asam lemak. Dalam desaturasi asam lemak, kita membutuhkan fatty acyl koenzim A desaturase, yang dimana enzim yang menghasilkan asam oleat dan palmitoleat dari asam stearat dan palmitat menghasilkan enzim delta min 9 desaturase, dan tidak ada desaturase untuk lebih dari C9. Mamalia tidak dapat mensintesis ikatan lengkap lebih dari C9, sehingga asam linoleat 9, 12, 13 dan linoleat 9, 12, 15 harus diperoleh dari makanan. Dalam sintesis asam lemak, pada umumnya ada dua, yaitu biosintesis triacylglicerol dan biosintesis karbohidrat. Dalam biosintesis triacylglicerol, ada dua prekursor utama, yaitu fatty acyl koenzim A dan gliserol 3P. Gliserol 3P berasal dari reduksi senyawa antara glikolisis, yaitu dihidroksi aseton fosfat atau DHAP oleh gliserol 3P dehidrogenase, dan fosforilasi dari ATP oleh gliserol kinase G3P ditambah dengan fatty acyl koenzim A menghasilkan monoasiglycerol 3P, serta monoasiglycerol 3P ditambah fatty acyl koenzim A menghasilkan diasiglycerol 3P atau asam fosfatidat. Berikut merupakan sintesis asam fosfidat dan sintesis triacylglicerol. Kemudian biosintesis asam lemak yang kedua yaitu biosintesis kolesterol, yang dimana kita dapat melihat langkah-langkahnya dalam gambar berikut ini. Baiklah, itulah tadi penjelasan tentang biosintesis makromolekul. Untuk kesimpulannya adalah karbohidrat atau polisakarida merupakan polimer yang tersusun dari ratusan monosakarida yang dihubungkan dengan ikatan glikosidik dan lemak atau lipid yang memiliki peran dalam menunjang proses hidup, baik sebagai penyedia energi, penyusun membran sel, melarutkan vitamin, dan menahan panas, serta sebagai regulator biologis. Sedangkan biosintesis protein itu terjadi di dalam sel yang berfungsi menyeimbangkan hilangnya protein seluler melalui produksi protein baru, dan juga protein melakukan sejumlah fungsi penting lainnya sebagai enzim, protein struktural, dan hormon. Nah, itulah tadi video dari kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.